Saudara. Ya, selamat Terima pagi. kasih. Ya, ini saya mau sedikit cerita pengalaman saya, kemudian nanti saya coba ke Dani gitu ya. Saya terlahir dari Konghucu. Berjalannya waktu, saya ikut saksi Yehova. Dengan alasan tertentu saya keluar. Kemudian saya menikah lagi, poligami dengan seorang muslim. Nah, saat saya di muslim, pernah di sahadat, tetapi saya jujur tidak pernah melaksanakan peribadatan, ngaji, sholat, apa tidak pernah. Ya, saya tidak tahu, kemungkinan tidak terpanggil pada lingkungan saya, lingkungan muslim ya. Tapi saya tidak mengatakan muslim jelek, tidak. Yang jelas, saya merasa tidak terpanggil. Nah, dengan berjalannya waktu, pada saat poligami ini, saya sudah berusaha mau adil dan sebagainya, tapi ternyata tidak ada damai sejahtera sama sekali. Tidak ada. Adil harus bagaimana, adil itu relatif. Dalam arti, eh, kemungkinan bagi kita adil, bagi istri tidak. Nah, kemungkinan bagi istri adil, bagi kita tidak. Kan begitu. Nah, adil apakah adil absolut? Dalam arti sama besar. Ya kan? Dalam hal rezeki. Atau sama jatahnya dalam hal kebutuhan biologis. Kan begitu. Nah, ini kan sangat-sangat tidak bisa tercapai. Ya kan? Sangat-sangat tidak bisa. Di situ kehidupan saya hancur. Hancur sama sekali. Jadi, suatu saat ya hendak saya ceritakan lah ya, supaya singkat begitu, saya berdoa, "Tuhan, kenapa hidup seperti begini kan tidak ada damai sejahtera. Di sini damai, nanti dengan sana ribut. Nanti dengan sana ribut, di sini damai." Kan begitu, terbalik-balik. Bahkan dalam waktu bersamaan sama-sama ribut. Nah, bagaimana bisa kan? Nah, saya tidak menyalahkan ya, apakah itu kemungkinan saya juga yang salah mungkin. Tetapi saya sebagai manusia saya pikir nggak mungkin saya bisa berlaku adil, karena banyak faktor kan begitu. Nah, setelah saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, di situ saya belajar. Ya, banyak faktor lah saya belajar itu banyak proses. Bagaimana saya menerima Yesus itu juga prosesnya panjang. Justru dari seorang Muslim, justru dari orang Muslim saya kenal dari Yesus. Karena pada saat itu saya berdoa begini, Tuhan tunjukkan saya jalan yang benar. Karena mana sih yang benar begitu kan? Nah, ada teman saya yang muslim, dia didatangi Yesus. Gitu loh. Dia telepon saya didatangi Yesus selama dua kali. Dia bilang, wah saya terkejut kan. Kok saya yang minta dijamah, kok Tuhan Yesus ke teman saya. Padahal teman saya itu rajin sholat gitu kan. Saya pernah jalan sama dia, ya kan. Pas jam sholat, ya dia minta singgah ke masjid, saya di luar. Dia sembahyang, dia sholat, selesai saya antar lagi. Bahkan puasa Senin Kamis juga dia laksanakan gitu kan. Nah, jadi kebenaran itu justru saya terima dari dia. Bahkan dia yang mempengaruhi saya terima Yesus begitu kan karena kami akrab. Nah, itu singkat ceritanya. Nah, setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Nah, di situ saya belajar. Nah, di sini saya tidak untuk Dani ya, saya tidak menjelekkan Islam itu bagaimana. Ini hanya kekristenan yang saya bahas ya. Dalam kekristenan itu seperti di Kejadian 2:24 itu kan sudah jelas. Segala yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan. Bahkan ada ayat juga bahwa melihat saja dengan ingin hasrat gitu ya. Nah, itu sudah termasuk zina hati, ya kan? Nah, pandangan kekristenan setelah saya belajar, itu setan itu selalu berkehendak menantang kehendak Tuhan. Kan begitu. Kalau Tuhan ingin segala yang disatukan tidak boleh dipisahkan, setan akan mengatakan, ya kan? Oh, tidak apa-apa. Asal tidak apa-apa kamu poligami, tidak apa-apa kamu bercerai. Kan gitu. Nah, daripada kamu berzina. Nah, ini menurut kekristenan ya, Dani ya. Saya tidak bicara masalah Islam ya. Ini menurut kekristenan. Nah, itu kehendak setan selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Kita ini mau mendukung
kehendak Tuhan atau kita menyerah pada kehendak setan. Kan begitu. Kehendak setan itu kan kedagingan. Nah, kehendak Tuhan, Tuhan mengatakan seperti itu, pasti Tuhan punya solusi. Kalau kita ada kendala di rumah tangga, bukan serta-merta harusnya, Tuhan punya solusi, datanglah kepada aku, karena Tuhan akan menyelesaikan segala perkara. Tidak boleh menyerah pada kehendak setan, atau kehendak penguasa gelap. Kan begitu. Karena dari awal setan sudah selalu menentang. Bapa segala dusta kan, selalu menentang apa yang difirmankan Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh dipisahkan, setan malah bilang boleh. Daripada kamu zina, kamu boleh poligami. Daripada kamu zina, kamu boleh cerai. Daripada kamu zina. Tapi Tuhan tidak ada kompromi. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan apabila kita ikut firman-Nya. Nah, demikian saja dulu. Maaf Pak Dani, saya Saya tanya bukan Pak, saya tanya ini. dulu, Ya, saya tanya dulu, gimana gimana? saya tanya dulu. Iya ya. Apa namanya, Nah, Bapak waktu Bapak kawin cerai itu, Bapak hmm. merasakan bahagia enggak? Justru tidak sama sekali. Nah, saat saya tidur di rumah misalnya yang tua, pikiran saya kasihan yang muda, ya kan? Kasihan, ya kan? Pada saat saya tidur di tempat yang muda, saya pikir kalau saya juga kasihan. Seandainya dia berbuat apa yang saya lakukan, tentu hati saya sakit gitu loh, ya kan? Gitu. Tentu hati saya sakit. Itu yang selalu berkecamuk dalam otak saya, ya kan? Kerja tidak tenang, amburadul, ya kan? Punya Tidak anak nggak Pak? ketenangan sama sekali. Punya anak nggak Anak-anak Pak? ada. Dari Yang yang poligami itu anak satu. Tapi syukur hubungan tetap baik. Ya, walaupun kami sudah pisah, tapi anak tetap anak. Ya, kami pisah dengan baik-baik. Dan itu pisah juga mujizat dari Tuhan. Saya berdoa, tunjukkan Tuhan. Kalau memang saya tidak bisa menjadi imam yang baik, tolong pisahkan saya dengan baik-baik. Ya kan? Tolong tunjukkan saya jalan kebenaran. Nah, terhadap istri tua saya selalu kasih tahu, saya tidak akan menceraikan kamu. Dia minta cerai, saya tidak akan menceraikan kamu. Ya kan? Saya sayang kamu. Tolong berikan saya kesempatan, saya berdoa, biar Tuhan yang menentukan jalan hidup saya bilang. Ya kan? Saya selalu berdoa. Kamu yakinlah kalau Tuhan memang berkehendak saya harus poligami, ya pasti terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan pasti menjawab doa saya. Padahal waktu itu saya belum terima Yesus Kristus sebagai juru selamat loh. Ya kan? Nah, tapi iman saya terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi itu sangat kuat. Karena saya berdoa waktu itu selalu berdoa begini, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan tidak ada Tuhan selain Engkau yang menciptakan alam semesta ini. Saya selalu berdoa begitu. Nah, tetapi berjalannya waktu setelah ini kan saya terima Yesus itu ada jalan ceritanya lagi. Mungkin kok menceritakan sini terlalu panjang. Yang jelas saya singkat itu saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu justru dari seorang Muslim. Ya, di mana pada saat itu saya berdoa, karena saya sudah hati saya hancur, saya berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan benar, tunjukkan ya siapa diri Engkau sebenarnya. Saya ingin mengenal Engkau, saya ingin dekat dengan Engkau, gitu kan. 2-3 hari kemudian teman saya yang Muslim yang akrab dengan saya, dia telepon saya. Dia bilang dia didatangi Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan, doa saya dijawab oleh Tuhan dengan cara yang tidak pernah saya duga gitu loh. Dugaan saya, apa yang saya pikirkan gitu, Tuhan akan mendatangi saya, membisikkan saya atau mengasih saya penglihatan, ya kan? Atau dengan cara lain begitu kan? Tetapi justru siapa seorang teman saya yang Muslim, padahal saya berteman sama-sama dia, saya tidak pernah membahas kekristenan, tidak pernah, ya kan? Tidak pernah. Nah, itu saja Terus saya ceritakan dulu. perasaan Bapak sekarang dibandingkan yang dulu Oh, bagaimana? sekarang saya damai sejahtera. Nah, Puji contohnya Tuhan. begini, ya. Sebelum saya mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, roh kekhawatiran saya sangat-sangat besar. Sangat. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, waduh, roh kekhawatiran itu tidak ada sama sekali. Saya di PHK ya, bulan Mei tahun 2020.
Ya, kalau dulu sebelum mengenal Yesus, saya khawatir bagaimana saya menghidupi anak saya, ya kan? Bagaimana saya hidup di keluarga saya, bagaimana saya baca anak-anak asuh ya, belum lagi anak saya dari istri muda kan, bagaimana dia masih sekolah gitu kan, dengan apa. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, saya waktu di PHK, perasaan saya tenang saja. Saya yakin tujuan hidup saya adalah benar. Saya ingin ya menafkahi anak-anak saya ingin menafkahi keluarga saya, ya. Pasti Oke, Pak Tuhan Kasih. tunjukkan jalan, begitu. Nah, begitu. Pak Kasih. Ya, ya. Kesaksian Bapak itu luar biasa sekali, Pak ya. Mungkin Ya, ya, ya. satu ketika saat nanti Bapak bisa kesaksian ya, ceritakan